Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pendekatan ekonomi politik berbasis negara terkait tugas mata kuliah ekonomi politik. Kelompok 1 terdiri dari Ali Syarul Mubarok, NIM H141751, Afra Archibald Hudoyo, H141762, Anisha Eka Hendariati, H141764, dan Ratu Anditya Altaf, H141770. Hasil analisis kami berdasarkan jurnal dari Journal of Regional and Rural Development Planning dengan judul artikelnya Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat, volume 2 nomor 3 halaman 244-257 tahun 2018. Tingkat perkembangan dan ukuran keberhasilan dari suatu pembangunan wilayah sangat identik dengan bagaimana tingkat perubahan produk domestik bruto pada daerah tersebut. Namun, indikator berupa perubahan PDB saja tidak cukup untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah, karena hal tersebut cenderung mengabaikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Menurut Rustiadi et al. Pada tahun 2011, ketimpangan antar wilayah Indonesia Timur dan Barat serta wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa. Adanya ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan pembangunan wilayah yang dilakukan hanya berpusat pada daerah tertentu saja dan belum merata untuk setiap daerah di Indonesia. Penulis memusatkan penelitiannya pada daerah Papua Barat, yang dimana pada daerah tersebut terjadi ketimpangan antar wilayah. Menurut Nur Hadi pada tahun 2012, ketimpangan yang terjadi adalah berupa pemanfaatan sumber daya, pendapatan, demografis, pengangguran, dan kesempatan kerja, serta pertumbuhan daerah, migrasi, tingkat perbedaan permintaan, perubahan struktural dan sosial, polarisasi, dan kepadatan penduduk yang beragam. Sehingga disinilah pentingnya penelitian ini agar dapat meminimalisir ketimpangan yang terjadi di Papua Barat. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis tipologi daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah pembangunan di Papua Barat pada tahun 2006 sampai 2016. Selanjutnya, metodologi. Pada penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan penulis, di antaranya analisis tipologi daerah, indeks TEL atau IT, dan regresi data panel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis tipologi wilayah pengembangan dengan alat analisis tipologi klasen, secara antar wilayah pengembangan atau WP tidak terjadi ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan antar wilayah pengembangan di Papua Barat diukur dengan indeks TEL yang menunjukkan indeks yang cenderung rendah. Terlihat dari sumbangan terhadap nilai TEL yang tidak lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa secara antar wilayah ketimpangan tidak terlalu terlihat, namun di dalam wilayah cenderung tinggi. Nilai TEL tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang harus diperhatikan adalah ketimpangan di dalam wilayah. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan adalah panjang jalan, rata-rata pengeluaran per kapita, tidak adanya kota, dan wilayah kesukuan. Sedangkan yang berpengaruh negatif adalah tidak adanya daerah otonomi baru atau DOB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai indeks TEL atau IT Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan. Secara tipologi daerah, tidak ada wilayah pembangunan atau WP yang dominan atau menjadi daerah yang maju maupun tertinggal. Secara umum, semua WP berganti pada kuadran 2 dan 3, tetapi hal tersebut lebih dipengaruhi oleh peningkatan ketimpangan intra-WP, sedangkan antar WP cenderung stabil. Setiap sesuatu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali jurnal yang kami analisis. Kelebihan dari jurnal ini adalah penjelasan teori dan metode analisis yang digunakan dijelaskan dengan sangat baik dan detail, sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahaminya dengan baik. Adapun kekurangan dari penelitian ini meliputi penempatan pada beberapa bagian gambar yang disajikan dapat membuat pembaca kebingungan, karena penempatannya yang kurang tepat dan memotong paragraf di tengah-tengah pembahasan. Berdasarkan teori, pendekatan ekonomi politik berbasis negara itu menekankan bahwa negara berperan aktif.
Hal ini berbeda dengan pendekatan kekuasaan di mana negara sebagai institusi yang digunakan individu atau kelompok untuk mencapai kepentingan pribadi. Di pendekatan ini, negara memiliki agenda sendiri yang tidak dapat direduksi oleh kepentingan individu. Terdapat hubungan antara negara dan perekonomian yang disebut dengan istilah otonomi negara. Otonomi negara merupakan kemampuan negara untuk bertindak secara independen. Artinya, negara bebas dari pengaruh eksternal atau masyarakat. Di pendekatan ini juga terdapat 4 pendekatan berbasis masyarakat. Pertama, pendekatan utilitarian. Singkatnya, semua individu yang memegang jabatan di suatu negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Namun, kebijakan publik yang dibentuk itu bisa selaras, bisa juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, negara berperan sebagai fasilitator, melakukan mediasi dan juga kompromi. Kedua, pendekatan Marxian. Kritik Marx terhadap kaum kapitalis mengharuskan negara memiliki otonomi yang relatif, yaitu dengan menciptakan tatanan sosial tertentu. Negara membela kepentingan kelas buruh, tetapi juga memberi ruang terhadap individu dalam memenuhi kepentingannya. Yang ketiga, statisme. Singkatnya itu, negara memiliki tujuan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu. Yang terakhir, pendekatan transformasional terhadap negara. Jadi secara historis, negara merupakan organisasi yang menjalankan fungsi administratif, kepolisian, militer, dan dikoordinasi oleh badan eksekutif. Struktur negara merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi hubungan antara stimulus ekonomi internasional dengan struktur kebijakan dalam negeri. Jurnal yang kami bahas ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan berbasis negara. Menurut salah satu dari 4 pendekatan berbasis masyarakat, yaitu pendekatan transformasional, salah satu fungsi negara adalah menjalankan fungsi administratif. Hal ini sejalan dengan peran pemerintah pusat dengan memberikan desentralisasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dengan membentuk otonomi khusus Papua. Hal ini dilakukan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan yang lebih berimbang. Pembentukan daerah otonomi baru sebagai wilayah pemekaran memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan wilayah pengembangan. Selanjutnya adalah pendekatan utilitarian dalam studi kasus ketimpangan pembangunan antar wilayah pengembangan di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan konsepsi teori, pendekatan utilitarian mengemukakan bahwa badan eksekutif atau pemerintah berwenang untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat sebagian atau keseluruhan dari segmen masyarakat. Kebijakan publik tersebut juga dituntut untuk dapat selaras dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa barang publik termasuk dalam kepentingan publik. Terkait analisis kasus, upaya pengentasan ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat diwujudkan dengan penyediaan fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas perekonomian. Salah satu indikator penyediaan fasilitas publik yang digunakan dalam penelitian adalah panjang jalan. Panjang jalan atau fasilitas jalan memberikan pengaruh positif terhadap divergensi antar wilayah pengembangan di Papua Barat. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa upaya pengentasan ketimpangan di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan teori pendekatan berbasis negara, yang di dalamnya juga terdapat teori pendekatan berbasis masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2. Kebijakan yang dilakukan negara dalam rangka pengentasan ketimpangan di Provinsi Papua Barat juga telah sesuai dengan teori pendekatan ekonomi politik berbasis negara. Beberapa sumber bacaan yang kami jadikan referensi dalam penulisan makalah ini antara lain buku yang berjudul Theories of Political Economy yang ditulis oleh Caporaso dan Levin pada 1992, serta artikel yang berjudul Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat dari Journal of Regional and Rural Development Planning yang ditulis oleh Raffi, Hakim, dan Putri pada 2018. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.